Sebanyak yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kepada siapakah nas ini diperuntukkan? Hanya kepada mereka yang ia kasihi. Haleluya. Kepada siapakah murka ayah dinyatakan selain kepada anaknya yang keluar dari jalur? Amin. Murka yang dinyatakan di dalam kasih. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan, tapi adalah untuk mendisiplinkan. Untuk membawa anak kembali kepada jalurnya yang semula. Haleluya. Begitulah kondisi kita dulunya. Kita berada di dalam kondisi yang tercabik-cabik. Seperti seekor rusa yang tercabik-cabik oleh terkaman pemangsanya. Dan berusaha melarikan diri sekencang-kencangnya menuju ke arah sungai. Untuk meminum air sebanyak-banyaknya. Supaya akan menutup dan menghentikan pendarahan. Haleluya. Itulah kemampuan hukum yang dirancang Tuhan kepada seekor rusa. Kita lah hal yang sama. Dan Rasul Paulus katakan di Roma pasal 9. Kita seperti tanah liat. Untuk Anda dibentuk, maka Anda harus diremukkan terlebih dahulu. Anda harus dicabik-cabik terlebih dahulu. Anda harus dipukul dengan tongkat dan gada. Amin. Anda harus dilukai untuk dibalut. Amin. Untuk disembuhkan. Maka Anda harus luka, dibalut, dan disembuhkan. Haleluya. Karena Allah kita adalah Sang Penyembuh. Bagaimana dia akan menyembuhkan kalau tidak ada yang terluka? Bagaimana dia akan menyembuhkan kalau tidak ada yang sakit? Makanya Tuhan izinkan Anda luka, Tuhan izinkan Anda sakit, karena dia harus tampil sebagai penyembuhmu. Haleluya. Itulah atribut Allah yang harus diekspresikan sepenuhnya. Dialah seorang yang sudah memiliki rancangan ini, bahkan sebelum ada siapa saja. Bahkan sebelum ada apapun di alam semesta atau di bumi atau di dunia ini. Dia sendirian. Itulah Elohim. Dia punya banyak atribut di dalam dirinya. Oh, glory, haleluya. Amin. Dia adalah Sang Penakluk. Dialah Sang Pemenang. Amin. Maka untuk dia tampil sebagai Sang Penakluk, harus ada yang ditaklukkan. Untuk dia tampil sebagai Sang Pemenang dan mengenakan mahkota pemenang, maka harus ada sebuah perlombaan. Harus ada sebuah pertandingan. Harus ada yang dikalahkan. Amen. Tuhan ingin membentuk dirimu supaya menjadi sama seperti dirinya lagi. Anda harus kembali kepada jalurnya yang benar. Dibutuhkan sesuatu hal yang rusak untuk Anda diperbaiki. Dibutuhkan sesuatu yang remuk lebih dahulu untuk Anda dibentuk ulang. Amin. Di remolding. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Sang Penjunan. Apakah Anda melihat Sang Penjunan tukang periuk kejam? Enggak kan? Enggak pernah terekspresi dalam pikiran saudara kalau pergi ke tempat pembakaran tukang periuk. Kemudian Anda melihat tukang periuknya lagi membentuk tanah liat. Ih, kejam sekali. Enggak pernah kan? Anda akan tertarik untuk melihat, mau jadi apa ini Pak? Nanti warnanya apa Pak? Ini dan lain sebagainya. Ukurannya berapa inci Pak? Betul kan? Enggak pernah. Bapak kok kejam sekali ya? Mengotak-atik tanah liat. Kan kasihan dia. Enggak pernah Anda berpikir seperti itu. Tetapi apa yang tak pernah terpikirkan, itulah yang sekarang dicantumkan di Alkitab. Untuk memperlihatkan siapa diri Anda dan saya. Bahwa kita adalah tanah liat. Amin. Gumpalan tanah liat di tangan Sang Penjunan. Untuk dibuat sedemikian rupa. Untuk bejana kemuliaan, bejana terhormat, atau bejana yang kurang mulia, atau yang tidak terhormat. Kehendak dia. Haleluya. Untuk bejana yang terhormat, dia pakai untuk hal-hal yang baik. Untuk kemuliaan. Untuk bejana yang tidak mulia, yang tak terhormat, adalah untuk menyatakan murka. Amen. Renungkan semuanya itu. Dan itulah kehendak Allah sendiri.
Dan untuk menjadikan bejana-bejana itu, baik yang terhormat maupun yang tak terhormat, sama-sama mengalami sebuah pembentukan. Kenapa Tuhan harus melakukan semuanya itu? Jawabannya harus Anda ingat. Karena di dalam diri Allah banyak atribut. Ingat baik-baik. Haleluya. Kenapa Tuhan mesti munculkan Lucifer? Walaupun Tuhan tahu bahwa dia bakal menjadi penyesat. Adalah untuk tujuan supaya ada manusia yang jatuh. Ada anak-anaknya yang jatuh ke dalam dosa. Yang mengikuti penyesatan si Lucifer. Supaya Tuhan akan turun dan datang untuk menyelamatkan anaknya. Sehingga Allah bisa disebut juru selamat. Dia harus turun dan menyatakan penebusan, mengembalikan anak kepada posisi yang semula supaya dia bisa disebut penebus. Dia turun untuk membalut luka dan menyembuhkan luka anaknya. Adalah untuk dia disebut sebagai sang penyembuh. Amen. Dia datang kepada anaknya karena dialah Bapa. Haleluya. Dia datang kepada ciptaan yang jatuh karena dialah Allah sang pencipta. Renungkan semuanya itu. Dia mengerjakan segala sesuatunya. Dialah yang mendesain skenario-nya. Haleluya. Dan skenario-nya Allah tidak akan bisa gagal. Segala sesuatunya berada di bawah kendali dia. Bahkan setan pun berada di bawah kendali dia sepenuhnya. Glory.